Kenapa masih ada beberapa pasien saya di sini, kemarin dari Madura, kemarin lagi dari Belitung, kemarin lagi banyak ya, ini yang saya masih ingat-ingat itu. Itu bertahun-tahun, ada yang tadi itu sakit itu 30 tahun kena sihir. Memang Ustaz, akhirnya kita harus paham. Kalau sholat itu akhirnya kan belum tentu bisa menghentikan proses orang terkena sihir. Karena orang itu matanya lihat sholat, tetapi di mata Allah Ta'ala dia musyrik, jadi sholatnya nggak diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Para pemirsa Ustadz Danu Official Channel, Tum Family dan Asep Hidayat Official Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan perjumpaan ini yang pertama bisa menghilangkan rasa rindu. Rindu karena lama tidak berjumpa di satu tempat yang mungkin sudah menjadi mindset kita. Tapi insya Allah silaturahim akan jalan terus walaupun di media-media lain. Baik, sebelum kita lanjutkan topik bahasan kali ini, tentunya kita akan sapa dulu guru kita ya, ada Ustaz Danu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah ya. Kayak kemarin teman kita. Kenapa ya? Mungkin karena ada JJ. Ada JJ ya. Allah alam saya masih belum ketemu ini nih bahasanya. Kemudian samping kiri saya ada Pak Tung. Assalamualaikum Pak Tung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channelnya udah sampai berapa nih? Channelnya satu, sehat. Alhamdulillah. Saya tadi mau nanya dulu subscribe-nya gitu. Sebelah kanan saya ada subscribe-nya Pak Tung juga nih. Udah pasti kan? Iya. Bang Jai, assalamualaikum Bang Jai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang berkantor di mana? Kantor di mana-mana. Baik, pemirsa semuanya, saya punya pertanyaan nih Ustadz. Banyak kan di antara kita nih sudah sholat, sudah puasa, bahkan sudah ibadah haji. Mungkin ya sholat malamnya atau baca Al-Qurannya juga luar biasa. Tapi kok ya kadang-kadang yang sudah melakukan itu tuh masih juga kena sihir, masih juga kena santet. Seharusnya kan kalau sudah baca Al-Quran atau sholat harusnya kan enggak gitu. Harusnya ya. Ya menurut pikiran manusia ya. Iya. Tapi kok kenapa kena? Ini yang jadi pertanyaan saya Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang bagus dan ini bisa menjadi ilmu bagi semua saudara-saudara kita. Amin. Kenapa seseorang itu bisa terkena sihir? Jadi yang harus difikirkan itu karena sihir atau santet itu terkena seseorang muslim itu tetap Allah mengizinkan. Itu nomor satu harus diketahui itu Allah itu mengizinkan. Nah kalau Allah mengizinkan berarti antara orang yang terkena sihir tersebut dengan Allah berarti ada catatan, khususnya catatan salah dan dosa. Yang itu tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Nah salah dan dosa inilah yang sering dilakukan oleh orang-orang muslim. Ini kalau kita berbicara muslim ya, kalau non muslim nggak terlalu kita bicarakan di sini. Ini yang kita yang muslim, karena ini bisa menjadi acuan kalau dia itu mau mencoba untuk berdoa untuk dirinya sendiri sebenarnya. Jadi kenapa seperti itu? Orang terkena sihir, orang kena sakit apa? Mau sihir jelas. Sakit, kanker, tumor, skizofrenia, gagal ginjal, apa aja pokoknya kanker, penyakit itu tetap ayat yang berlaku pada semua manusia itu wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi kalimat Quran ini itu menjadi acuan sebenarnya. Acuan kita untuk memahami, oh saya itu
kena sihir itu karena kesalahan dan dosa saya. Oh, saya itu kena sakit karena kesalahan dan dosa-dosa saya. Selama orang itu tidak pernah merasa dia melakukan dosa, ya sakitnya tetap aja. Sekalipun sudah sholat. Sekalipun sudah sholat, karena kalau sudah sholat itu dipikir mamanya kalau kita itu sholat Jumat satu dengan Jumat yang lain akan dijaga, akan diampuni dosa-dosanya. Kan itu ada dalam salah satu hadis itu. Tapi orang Islam itu nggak ngerti maksudnya. Jadi kalau udah sholat di Jumat ini, sholat ini dianggap yang ini nggak ada dosa. Sudah terhapus lah anggapannya ya. Mikirnya itu ke situ manusia. Kalau saya enggak. Lah kalau seseorang muslim itu nyuri, selingkuh lah, korupsi, ya tetap itu dosa. Iya. Gitu. Jangan merasa itu terhapus. Karena dia tidak bisa menjaga antara dia itu sholat Jumat sekarang, dia jaga sama seperti pada saat dia sholat atau mau sholat. Orang sholat atau mau sholat itu kan yang diingat hanya Allah sebenarnya. Betul nggak sih? Iya, benar. Lah kalau dia di luaran, apa yang dia ingat? Kalau lagi sholat yang diingat bukan Allah berarti bukan lagi sholat, lah, lagi jalan-jalan namanya. Makanya di situ harus dipahami. Karena kalau orang muslim itu kalau sudah dikasih hadis itu dikiranya sudah nggak ada dosa. Dan itu berlaku. Hampir banyak muslim itu seperti itu. Enggak seperti itu pemahamannya. Tapi ya dijaga sebenarnya. Tapi maaf Ustadz, bukankah sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu? Jadi kalau orang sudah sholat, merasa dia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalimatmu aja sendiri salah. Kalau dia sudah sholat, dia merasa Inna sholata tanha anil dia merasa tidak terhindar dari perbuatan dosa. Padahal tadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholatnya itu mencegah, jadi berarti dia itu menjaga sebenarnya. Jadi orang itu harus berpikir, sholatnya itu menjaga dia tidak berbuat keji, dolim untuk dirinya sendiri, dan mungkar, dolim kepada orang lain. Itu dia jaga. Mau ngomong jelek, dia jaga. Kalaupun ada saudaranya salah ngomong sedikit, oh kali khilaf kali ya, itu kan menjaga dia agar dia tidak berbuat salah. Baik. Karena pada saat momennya Ustadz punya ini begini, keinginan begini-begini, kalau momennya saya tidak suka, saya munculin di YouTube, padahal saya itu nggak ngerti maksudnya Ustadz. Karena akhirnya YouTube saya kan menjadi fitnah. Apakah sholatnya bisa mencegah dari itu? Nggak bisa. Umpama orang kalau saya bercerita mengerjakan sesuatu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu yang bagaimana? Dasarnya Allah. Kan gitu. Kalau bekerja ya bismillah. Kemudian dijaga dalam pekerjaan itu jangan sampai emosi, jangan itulah lillahi ta'ala. Selesai alhamdulillah. Kan gitu. Nah, sekarang gini Ustaz. Bagaimana caranya atau apa tipsnya supaya kita ini sholat dan bisa terhindar dari sihir itu? Kalau rumusannya memang iman yang kuat itulah yang menjadikan, atau ketakwaan kuat kita kepada Allah Ta'ala itu yang menjadikan terhindar dari sihir. Jadi bukan gimana kita itu sholat tapi terhindar dari sihir. Nah itu saya nggak ngerti. Karena kebanyakan yang sholat kena. Paling tidak begini. Paling tidak ini Ustaz ya. Paling tidak itu begini loh. Cobalah sholat, niatnya benar karena Allah. Ya, sholat duha lillahi ta'ala. Habis itu doa mohon apa ya? Doa itu jangan mohon yang kelihatan itu tinggi ketinggian lah. Jangan sholat sunnah tahajud, qiyamul lail, cobalah di situ diceritakan wabil asharihum yastaghfirun. Di situ diceritakan bahwa di penghujung malam mereka senantiasa mohon ampun. Cobalah belajar kalau sholat sunnah tahajud, jangan minta yang lain-lain. Mintalah agar dosanya diampuni. Karena Allah sudah mengajarkan kepada kita seperti itu. Lah kalau minta apa-apa boleh nggak? Ya boleh, tetapi kan malu gitu. Kenapa malu Ustaz? Kan kita mohon kepada Allah itu kan ada nih biasanya orang-orang itu kan kalau ngeyel-ngeyel kan begitu ya. Kan kita itu menunjukkan bahwa Allah itu yang maha kuasa, kita itu makhluk harus minta pada Allah Ta'ala. Iya. Betul. Iya kan betul kan gitu ya. Intinya adalah dulu sampai kemarin yang kamu itu diberi oleh Allah Ta'ala, kamu tuh sering bersyukur atau enggak?
Sudah disyukuri atau belum? Sudah kamu syukuri setiap saat atau belum? Kan gitu ya. Lupa Ustaz. Nah, kalau itu padahal kalau dia minta dikabulkan, minta dikabulkan itu padahal semua yang diminta dikabulkan itu disyukuri hanya cuma dia bicaranya cuma 3 detik. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup. Padahal apa yang dia dapatkan itu lebih dari 1 bulan itu dia pakai untuk kadang-kadang mengejar nafsunya. Kan mengejar nafsunya, dia beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Mbok ya kalau belanja tiap seminggu sekali mamanya, ngapain Bu? Belanja ya. Alhamdulillah Allah masih bisa memberikan kepada kita rezeki untuk belanja tiap minggu ya Bu. Itu seminggu sekali nih. Itu kalau nggak tanya sama istrinya juga lupa lagi ya. Dan ini dikerjakan nggak? Nah di titik-titik inilah orang itu sulit untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nah kalau memang itu berhubungan bagaimana caranya tidak terkena sihir, betul-betul dikuatkan keimanan kepada Allah Ta'ala. Keimanan itu yaitu tadi, orang muslim yang dikuatkan itu rata-rata nafsunya, rata-rata keinginannya, rata-rata ya 50% lebih rata-rata keinginannya. Yang jadi komandan itu ujung tombak itu keinginannya apa saja. Ya, kalau saya mendidik anak saya menjadi hafal Quran, ya itu kan nafsunya dulu. Coba tanyain anaknya dulu bagaimana. Nah, kan dia anak kecil nggak bisa ngomong, nggak silahkan. Tapi sebenarnya kalau anaknya sudah hafal Quran sekian juz mamanya, coba dia cerita, banggain nggak? Rata-rata nafsunya. Nah, nafsunya akhirnya dia rata-rata pasti banggain anaknya. Nah, di sini ini sebenarnya itu nafsu yang dia kerjakan. Apa? Oh, itu kan nafsu baik. Nah, pada waktu bangga itu nggak ada baiknya. Yang baik itu menyuruh anaknya belajar Quran. Nah, itu baik. Setelah itu anaknya sekolah aja dalam pembicaraan sehari-hari tidak menceritakan anak sekolah di sekolah Islam atau hafalan Quran, dia udah cerita. Anak saya hafalan Quran, anak saya ini, padahal ceritanya nggak di titik itu. Nah, itu berarti dia ada ujub dan riya. Dan ini akan selesai. Keinginan baik, nafsu dia sendiri yang baik itu akan habis dimakan dengan ujub riya. Nah, di titik inilah kadang-kadang orang muslim itu tidak paham bahwa itu salah di hadapan Allah. Terus-menerus dilakukan. Makanya apalagi dengan amarah. Amarah diceritakan oleh Rasul bahwa marah itu bisa menjadikan bermacam-macam masalah. Salah satunya, jangan marah bagimu surga. Berarti kalau orang marah bisa bermacam-macam musibah nanti yang terkena. Nah, orang tidak tahu bahwa maksudnya surga itu adalah salah satunya nikmat dunia dan juga nikmat akhirat, yaitu surga. Orang rata-rata marah. Kalau tidak marah, dia nggak marah, fitnah. Kelompoknya merasa kelompoknya benar sendiri, kelompoknya merasa hebat sendiri, kelompoknya gini. Kalau sudah ngerasain kelompok yang lain, dia merasa diri kelompok itu sendiri itu yang benar. Yang seperti ini bisa jadi satu ketika itu kena juga dengan kena sihir, atau mereka sekarang sudah kena sihir sebetulnya? Sebenarnya bisa aja kena sihir, cuma oleh Allah Ta'ala belum dimunculkan. Karena mereka itu, orang-orang itu tidak paham bahwa kalau dia itu sehat, dia pikir itu ilmunya hebat. Enggak. Kalau saya enggak. Tunggu aja nanti. Tunggu kenapa? Iya. Semua manusia di muka bumi ini, yang muslim atau yang tidak muslim, semuanya itu akan mengalami proses ujian. Ujian itu ada yang ringan, ada yang menengah, ada yang berat. Tergantung kualitas imannya. Kalau memang dia imannya dia rusak sendiri, ya nanti ujian itu dia merasa berat. Kalau imannya dia rusak. Tapi kalau dia itu imannya rusak, tapi dia sombong, dia tetap akan ngomong, saya ini nggak akan rusak iman saya lah, karena sombongnya. Beda lagi, akhirnya juga merusak iman, kesombongan. Siapapun orang di muka bumi ini yang namanya anak cucu Adam itu pasti dosa. Coba bagaimana dia itu mengeliminir dosa. Dan itu dimunculkan bagaimana kita bicara, bagaimana kita itu berpikir, bagaimana kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Nah, disinilah kenapa di sini saya umpamanya
Ustadz itu banyak yang minta Ustadz itu membahas tentang ruqyah. Enggak. Saya bilang, enggak, saya enggak bahas ruqyah. Kenapa? Saya senyum. Ruqyah itu saudara saya. Jadi enggak perlu saya bahas. Biarlah dia itu berdiri di kakinya. Kalau saya berdiri di kaki saya. Kalau memang ruqyah dianggap benar, enggak apa-apa. Kalau saya enggak anggap ini benar. Saya yang ngikutin apa yang ada dalam Quran. Kan beda. Yeah. Ngikutin musibah itu dari perbuatan tangan manusia, berarti dosa. Ya, saya ngikutin Allah. Kan gitu. Bagaimana caranya? Kalau dosa berarti harus ada yang dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Nah, prosesnya kan seperti itu kalau ada seorang kena musibah. Sehingga innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ini terjadi. Kalau dia sudah mohon ampun, kemudian dia bertobat pada Allah Ta'ala, nah nanti perubahan ini terjadi. Sebenarnya proses itu ada dalam Quran semua, nggak ada yang keluar. Nah makanya kalau ada orang bilang di sini Ustadz Danu pakai jin yang mana? Wong jin itu sama saya malah takut. Salah demi salah yang dilakukan orang ini adalah ya dia kerjakan. Contoh dia ke orang pintar. Awal dia bekerja pingin laris ke orang pintar. Nah ke orang pintar itu kan musyrik. Kalau dia musyrik sholatnya selesai. Ibadahnya selesai. Makanya salah satu yang bisa menjadikan sihir itu bisa masuk karena kemusyrikan. Karena kemusyrikan. Lah kalau yang teman-teman atau saudara-saudara kita nggak kena sihir, ya karena dia tidak bergerak di situ. Sihir itu kan bergerak di titik-titik tertentu. Contoh jual beli, jualan seperti itu. Karena apa? Karena orang jualan itu pengen laris, berarti minta sama orang lain, minta orang pinter, minta para kiai dalam tanda kutip, minta para ini didoain, itu didoain. Kalau saya diminta, Ustadz tolong doain biar toko saya laris. Kalau dia jawab toko saya laris, saya cuma amin, cukup. Karena yang berikan rezeki itu bukan saya. Yang berikan rezeki itu Allah. Lah rezeki itu tergantung dari amal soleh orang itu sendiri. Bukan setiap orang Islam itu terus laris terus. Enggak bisa lah. Akhirnya mainlah dukun-dukunan, mainlah bacaan-bacaan, mainlah ini seperti itu. Ini malah memudahkan sihir itu masuk. Berarti itu sudah menjadi pintu di mana sihir akan masuk. Ya, pintu utamanya adalah kesyirikan, kemusyrikan itu saja. Ya, kesyirikan, kemusyrikan yang dilakukan tanpa sadar lakukan. Karena sebenarnya memohon itu kan hanya pada Allah. Baik. Tapi memohon itu pada benda. Meyakini, yakin itu hanya pada Allah. Keyakinan, keimanan itu pada Allah. Tapi yakin pada benda lagi. Ini yang menjadikan toko saya laris. Ini yang menjadikan toko saya tidak bisa disantet. Ini yang menjadikan sama. Makanya kalau saya diminta seperti itu, saya nggak mau. Ustadz, saya enggak. Tapi kalau mamanya kena sihir, nah saya akan tanya, udah berapa kali di ini, di itu. Oh udah tahunan Ustadz, bisa nggak? Udah nggak bisa. Nah di situ titik itulah saya akan memberikan nasihat. Nasihat ini juga nasihat secara Islami, bukan ngawur sebenarnya. Dan nasihat saya bisa kok dilihat di YouTube saya. Di mana? Di ini di YouTube banyak kok banyak. Sehingga tahu diajari baik ya dengan Ustadz, dan setelah diajari baik, paham, baru didoain. Kadang-kadang belum didoain aja sudah enak. Sudah selesai ya. Iya, apa yang mau dicari? Karena kenapa itu bisa selesai? Sebenarnya dia pada waktu dia mendengarkan nasihat saya, dia tulus karena Allah Ta'ala. Nah di situ masuk ayat yang lain. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Ya, di situ masuk ayat-ayat itu. Jika dipendengarkan ayat-ayat Quran, maka dengarkan, perhatikan agar kamu mendapatkan rahmat atau keuntungan. Di situ sudah jelas, dan saya nggak kemana-mana. Kenapa orang mendengarkan nasihat saya? Alhamdulillah diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Ya karena dia niatnya karena Allah Ta'ala. Nah, sehingga akhirnya orang Muslim yang dia sholat, yang dia sudah baca Quran, yang dia sudah puasa di bulan Ramadan, kenapa masih kena sihir? Kadang-kadang di bulan Ramadan kemarin itu dia puasa, sihir itu masih ada. Kenapa masih ada? Beberapa pasien saya di sini kemarin dari Madura, kemarin lagi dari Belitung, kemarin lagi banyak ya. Ini yang saya masih ingat itu. Itu bertahun-tahun ada yang tadi
itu sakit itu 30 tahun kena sihir. Alhamdulillah langsung diizinkan oleh Allah Ta'ala sembuh. Itu kan Subhanallah. ada yang 25, ada yang 20 tahun, ada yang 10 tahun. Yang kemarin yang dari Madura itu 5 tahun. Dia udah, namanya teman-teman Madura kan ngerti sendiri Ustaz. Sudah di ini, di itu, di ini, di itu, di ini, di itu. Ya saya tanya, udah berapa kali baca ini, baca itu. Tiap malam Ustaz. Nggak malin ya. Sembuh nggak? Enggak Ustaz. Nah akhirnya kan Nabi paham. Saya hanya memberikan nasihat, alhamdulillah diberikan kesembuhan sama Allah. Nah memang Ustaz, akhirnya kita harus paham. Kalau sholat itu akhirnya kan belum tentu bisa menghentikan proses orang terkena sihir. Karena orang itu matanya lihat sholat, tetapi di mata Allah Ta'ala dia musyrik. Jadi sholatnya nggak diterima. Orang melihat matanya dia baca Quran, tapi dia musyrik, nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Nah Ustaz gini, sekarang orang sholat ya kan secara kasat matanya dia melakukan ibadah, tapi masih kena sihir. Tapi ada orang yang nggak sholat tapi nggak kena sihir. Ya belum kena sihir aja. Iyalah. Ya belum kena sihir aja. Walaupun kita tidak mendoakan kena sihir, enggak. Gitu ya. Karena belum kena sihir, atau sebenarnya bisa aja sihir itu sudah ada di tubuh dia. Cuma tidak dimunculkan. Cuma oleh Allah Ta'ala belum. Nah ini peringatan, belum dimunculkan oleh Allah Ta'ala karena dia belum masuk nisab, belum masuk waktunya. Baik. Jadi Allah memberikan musibah kepada seseorang itu ya tetap Allah punya waktu tertentu. Kalau ini orang dikasih penyakitnya ini itu sudah masuk nisab, kalau menurut saya itu masuk. Orang matinya tabrakan, nah itu sudah masuk nisabnya dia sudah. Jadi itu Allah yang mengetahui. Tapi kalau saya hafal. Karena biasanya orang, saya ini istri saya kena sihir, saya kok enggak? Ya, belum aja Pak. Gitu aja. Memang benar. Setelah begitu benar. Akhirnya beberapa bulan dia yang ketemu sama saya. Ustadz saya yang sakit kayak istri saya. Lah kan bener. Kan cuma belum aja Allah. Nah akhirnya di situ yang bisa kita ketahui bahwa jangan kita sombong kita bisa mengerjakan sholat, tetapi bersyukurlah kalau kita diizinkan bisa mengerjakan sholat. Jangan sholat itu menjadikan kita sombong. Akhirnya melihat saya lebih hebat sholat saya dengan dia. Oh itu sombong. Saya lebih banyak jamaahnya daripada dia. Itu sombong namanya. Tapi alhamdulillah saya diizinkan mengerjakan sholat saat ini. Lillahi alhamdulillah. Lillahi ta'ala ya Allah, alhamdulillah. Terimalah amal sholatku ya Allah. Amin, amin ya Allah. Nah itu tiap kali sholat begitu. Bersyukurlah kita itu bisa mengerjakan sholat. Kadang-kadang ya memang sudah benar dari selesai sholat kita berdoa kan hamdalah itu kita ucap. Tapi sebelum selesai kita lepas betul-betul kita itu khusyuk bahwa ya Allah alhamdulillah kau izinkan aku bisa mengerjakan sholat. Mudah-mudahan sholatku ini lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. La khawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah selesai. Aduh, pergi dari situ. Ini selesai doa ya. Coba itu disyukuri benar. Selesai melakukan sesuatu kebaikan, sebenarnya itu dari Allah Ta'ala. Tapi kita jarang. Apalagi habis sholat langsung pelencing. Habis sholat pelencing, insya Allah seperti itu Ustaz. Jadi kenapa seorang sudah sholat sudah ini masih kena? Karena masih banyak yang harus kita perbaiki di hadapan Allah. Masya Allah. Makanya jangan sampai kita itu sombong dengan ibadah-ibadah kita. Kalau walaupun tadi udah berhaji ya janganlah. Walaupun sebenarnya kalau orang berhaji itu kan bisa aja beliau itu nanti ditempatkan di surga sebenarnya. Amin. Tapi untuk ditempatkan di surga ini bagaimana caranya? Kan gitu Ustaz ya. Baik. Jangan kita merasa sombong dengan sholat kita. Kalau kita itu merasa kita taat itu sombong. Merasa apa yang dilakukan teman-teman yang di luar itu benar itu sombong. Kesombongan itu akan melibas menjadi api bagi amal-amal dia. Boleh biasa saja. Namanya ilmu, namanya obat kanker itu ada obat kanker A, B, C, D, E, kan begitu ya?
Kan mana yang cocok dengan orang itu kan ya beda-beda. Kan nggak bisa obat ini yang paling hebat, kan nggak perlu. Sebenarnya mirip seperti itu. Ya, lebih seperti itu Ustadz. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz nih. Sedulur beriman semuanya. Jadi tadi sudah kita dengarkan dengan jelas bahwa kita sholat itu belum tentu bisa menahan atau terhindar dari sihir. Kalau sholatnya hanya sekedar ya seperti biasa-biasa saja, tidak mengamalkan nilai-nilai sholat, ya tidak beriman dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka kuncinya adalah sholat kerjakan dan imannya lebih kuatkan lagi, kan seperti itu. Nah, mudah-mudahan pembicaraan kita kali ini meningkatkan gairah untuk beribadah lillahi ta'ala ya Ustaz ya. Insya Allah ya. Karena memang kebanyakan nanti nggak cuma masalah sihir yang bisa selesai, masalah rezeki pun bisa ditambahkan oleh Allah Taala kalau dia memang paham sebenarnya. Makanya kalau saya kan tidak akan memberikan ini amalin biar rezekimu begitu, enggak. Kenapa seperti itu? Karena memang itu kurang pas ya menurut saya. Jadi perbaiki keimanan kita, perbaiki ketaatan kita pada Allah, perbaiki ketakwaan kita pada Allah Ta'ala. Lah kan kita ngerti bahwa Allah itu yang maha mengatur rezeki. Kenapa kita atur-atur kita yang minta-minta yang gak karu-karuan, mau dulu belum disyukuri kan gitu. Yang kemarin belum disyukuri. Kalau saya, yang kemarin syukuri dulu. Kalau saya balik seperti itu. Yang kemarin dulu itu syukuri. Iya. Baik, sahabat beriman semuanya. Syukur kepada Allah ya. Mudah-mudahan sekali lagi kajian kali ini tuh makin membuat gairah kita untuk memperbaiki diri, semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin beriman, masuk ke dalam relung hati yang paling dalam dan aplikasi dalam kehidupan. Ya, sampai jumpa lagi insyaallah di topik-topik yang lain yang lebih menarik tentunya. Terima kasih Ustaz Danu. Ya, terima kasih Bang Jai, hatur nuhun. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.